Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Ittihad beserta pengurus Masjid Al-Ittihad, pengurus Yayasan Masjid Al-Ittihad, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita malam ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Ittihad malam ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin. Dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Ittihad, keluarga Bapak Ibu yang hari ini mungkin sedang ada yang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Ittihad min afati dunya wal akhirah wa la tasrub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka insyatan hani'ah wa mi'atan sawiyah wa maradan ghara mazin wa la fadhi. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Masjid Al-Ittihad. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Ittihad yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak-bapak hadir di Masjid Al-Ittihad malam ini di tengah demam liburan akhir tahun. Bapak dan hadirin tetap memilih Masjid Al-Ittihad karena cinta kepada Allah. Saya doakan semua yang hadir masuk surga, badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini, sesuai dengan kesepakatan dengan pengurus masjid, kita akan melakukan kajian khusus tentang mengkaji masa lalu, dalam membangun masa depan yang lebih baik, katanya gitu.
Tema ini didasarkan pada ayat Quran, surah Al-Hasyr ayat 18. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, katanya. Ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat, hendaklah setiap orang memperhatikan tentang apa yang sudah dia lakukan untuk menghadapi hari esok, katanya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, katanya. Innallah khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, kita bisa membuat satu tema. Kita diminta oleh Allah untuk mengkaji masa lalu. Selama tahun 2023 yang lalu. Untuk membangun masa depan yang lebih bagus, yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena menurut Nabi, Bapak dan kita sekalian disebut beruntung kalau hari ini lebih baik dibandingkan kemarin. Kata Nabi, man kana yaumu khairu min amsi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, dia beruntung, katanya. Artinya siapa orang tahun 2024 besok itu lebih baik dibandingkan 2023, beruntung dia. Siapa yang tahun 2024 sama dengan tahun 2023, rugi. Kenapa rugi? Rugi umur, rugi sumber daya, prestasi nggak berkembang. Gitu. Siapa orang tahun 2024 lebih buruk dibandingkan 2023, dia sedang menuju kehancuran. Kenapa? Umur habis, prestasi tidak maju, sumber daya habis. Gitu. Kalau gitu gimana? Nah, kita mesti tahun depan mesti lebih bagus dibandingkan tahun ini. Untuk bisa maju dan bagus di tahun depan mesti mengkaji tahun sekarang. Kita teliti, kita analisa mana yang kurang, mana yang mesti dilengkapi, mana yang mesti ditingkatkan. Gitu. Ke situ arahnya. Baik, kita lihat lagi. Tentu kajiannya Quran, Pak. Karena setinggi-tinggi validitas sumber kajian itu Quran, kan terjamin. Katanya. Taurat, Zabur, Injil nggak ada yang jamin, nggak ada yang asli. Tapi Quran dijamin. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan barang sedikit pun, katanya. Diturunkan untuk menjadi pedoman bagi orang bertakwa. Berdasarkan ayat ini, Bapak pergi kemana aja Qurannya sama. Gitu. Ke barat, timur, utara, selatan. Kenapa? Karena dijamin Allah, terpelihara keasliannya. Kalau manusia dilihat dari segi waktu, manusia itu punya 3 masa. Masa lalu, ya, yang sudah in the past time, menjadi historik, catatan sejarah. Gitu. Masa kini sekarang, yang sedang kita jalani. Gitu. Dan masa depan yang bersifat futuristik, memberikan kepada kita prediksi ke depan. Gitu. Untuk bisa sukses di masa depan ini, kita nggak bisa melepaskan diri dari masa lalu. Kita kaji masa lalu, kita telaah, kita analisis, kemudian kita sikapkan, dibuat strategi dan taktisnya untuk menghadapi tahun ini lebih bagus dibandingkan tahun ini. Gitu. Bapak hadirin sekalian, kita lanjut lagi ya. Masa lalu, gitu ya, atau kemarin, in the past time, adalah fase sejarah kehidupan manusia yang telah dijalankan. Jadi sudah terjadi, gitu ya. Karakter masa lalu itu penuh dengan kepastian. Kemarin hari Jumat, Bapak dari bangun tidur sampai mau tidur lagi melakukan aktivitas A, B, C, D, Z. Itu sudah terjadi, fakta, nggak bisa dirubah. Jadi kepastian, gitu. Nah, jadi ciri khas dari masa lalu kepastian ini, certainty. Gitu. Menjadi catatan sejarah yang bersifat faktual yang tidak dapat diubah, nggak bisa diubah. Kemarin sudah kita lakukan, gitu. Sebagai suatu kepastian yang mengandung 2 kemungkinan. Jadi kalau kita teliti masa lalu, ada 2 kemungkinan yang muncul dari analisa masa lalu itu.
Satu, keberhasilan hidup. Selama 2023 banyak yang kita berhasil jadi an-najah fi hayatil insan kalau bahasa Arabnya. Najah itu selamat dalam kehidupan manusia. Berhasil, sukses di bidang ibadah, di bidang keluarga, di bidang masyarakat, di bidang pekerjaan. Banyak keberhasilan gitu. Tapi juga tidak mustahil ada kegagalan. Dark story of age gitu ya. Ada sisi gelap dari hidup manusia. Gagal, tidak berhasil gitu. Nah, dalam bahasa agama al-halak fi hayatil insan. Jadi ada dua kemungkinan kalau kita menganalisa masa lalu, kemungkinan kita sukses, kemungkinan kita gagal. Terus bagaimana menyikapinya katanya? Kalau sukses, disyukuri. Kita bisa sukses tahun lalu, tahun 23, karena pertolongan Allah. Setuju nggak? Karena itu disyukuri, terima kasih ya Allah. Gitu. Dan ditingkatkan. Tahun 24 mesti lebih sukses lagi dari kemarin. Gitu. Kalau gagal, dijadikan pelajaran. Ya Allah, saya tahun 23 gagal karena sebab ini. Jangan terulang lagi di masa depan ya Allah. Aku mohon pertolongmu, izinkan aku untuk lebih baik lagi. Jadi kalau boleh ditausiakan malam tanggal 1 itu yang bagus kalau orang Ittihad deket-deket sama Allah. Amin. Bukan ke Ancol. Emang nggak boleh Pak Ustadz ke Ancol? Ya nggak ada yang larang, cuman udah nggak pantas. Gitu. Mau kemana Pak? Ancol. Gitu. Yang dikhawatirin kenapa? Umur sudah tambah, pas di Ancol, koit. Bilang apa? Aduh bahaya Pak. Kita kan sedang seperti di ujung tanduk gitu loh. Buat Allah bikin kita selesai kapan aja gampang. Gitu. Jadi jangan hambur-hambur. Maaf nih kalau pakai bahasa kampung, hidup ini mesti dieman-eman. Apa dieman-eman? Sayang-sayang, jangan dihambur-hambur. Pakai dengan efisien gitu. Yang nggak perlu nggak usah. Yang penting kerjain gitu. Yang bermanfaat rebut. Gitu. Supaya untung kita hidup nih. Gitu. Kita lanjut sekarang. Kalau masa lalu kita kaji, masa lalu itu punya ciri. Gitu. Ya, tahun 2003 ini penggunaan teknologi informasi yang masif di banyak tempat, dari kota sampai ke desa, sampai ke seluruh dunia. Kalau dulu orang kota megang HP, orang desa sekarang orang gunung megang HP. Gitu. Kalau dulu orang kota pegang gadget, laptop, orang desa sekarang sudah pegang laptop. Gitu. Artinya pengetahuan manusia tentang dunia maya sudah begitu jauh. Akibatnya gimana? Orang sebegitu akrab dengan internet, Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, baca berita, detik.com, dan lain-lain. Sudah biasa ditemui di mana-mana. Orang akrab dengan itu. Kadang-kadang saking akrabnya dengan ini semua, sampai lupa. Ada penelitian mengatakan satu hari orang Indonesia average rata-rata menggunakan umurnya buat membaca WA, Instagram, Facebook 4,5 jam. Coba Bapak hitung, kalau hidup 4,5 jam cuma lihat WA doang, WA, Instagram, YouTube, TikTok, gitu. Habis umur Pak. 4,5 jam itu kan seberapa tuh? Iya, coba. Habis umur Pak. Tuh. Kadang-kadang baca Quran setengah jam aja enggak kita. Tuh. Ngantuk, bener ya? Baru setengah jam udah hilang tulisannya. Tuh. Padahal yang bakal nolong kita itu gitu. Emang nggak boleh Pak baca WA, Instagram? Tidak dilarang, tapi mesti efisien dong. Menggunakan umur untuk hal-hal yang positif gitu. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ini tidak
Tidak kecil nih artinya nih bagi perubahan sikap manusia. Karena orang sibuk dengan segala yang bersifat informasi, internet, Google, WA, FB, Twitter, Instagram, dan lain-lain, maka orang dipengaruhi hidupnya oleh itu semua. Kita lihat sekarang. Karakter masa ini ditandai dengan kecenderungan masyarakat yang impulsif. Impulsif itu gampang dikomporin. Nah, coba deh Bapak lihat deh. Orang kalau dia baca WA atau baca Instagram, kadang-kadang marah-marah, nyap-nyap, brengsek lu, syukur lu, gitu. Tuh. Ngomel sendiri, marah sendiri, gitu. Tuh. Kenapa? Itu tadi impulsif. Dia tidak cepat untuk menangkap itu dan menganalisa dengan baik, kata gitu. Kalau ini terjadi, kalau impulsif itu dikembangkan terus karena pemikiran yang begitu sederhana, yang muncul di masyarakat social chaos, gaduh, gitu, tawuran, saling menghina, saling mencaci, gitu, saling ngatain, gitu. Seperti di Sumatera Utara, gitu. Ya kan, dan di banyak tempat lain gitu. Ini daerah Kristen, nggak boleh orang Islam masuk. Coba repot kan bakal gitu. Jadi ada pembagian demarkasi kehidupan. Gitu. Yang kedua, impulsif ini juga akan dipengaruhi ada Middle East Revolution Effect. Apa itu? Pengaruh revolusi pelangi Timur Tengah. Seperti Bapak sudah tahu, bagaimana dulu Syria, Irak, Libya, itu ya, Yaman, tumbang semua itu. Itu menular sampai sekarang. Dan itu ada grand design yang sudah disiapkan untuk bisa menghancurkan itu. Gitu. Dan itu tidak mustahil pengaruhnya ke sini. Karena sekarang orang bisa baca informasi dari mana aja, tidak mustahil sekarang terjadi di Timur Tengah, sekarang juga orang bisa mengakses informasi itu. Dan kalau dia tidak punya ketahanan Qur'ani, ketahanan iman dan mental yang kuat, hanyut. Tuh. Bisa kita dengan kita berantem, sama-sama orang Indonesia, gitu. Sama-sama bangsa Indonesia, gitu. Yang lebih lagi, Bapak lihat lagi sini, domestic political effect, pengaruh politik domestik. Sekarang kan tahun politik nih. Saya nggak mau ngomong politik ya, saya bilang sama tadi Bapak tuh. Saya mau ngomong lempeng-lempeng aja dah, setuju nggak? Ya, pengaruh domestik, politik domestik ini besar sekali, gitu. Ya, sekarang orang sedang bermacam-macam cara untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu kalau tidak dibentengi dengan Quran, pecah masyarakat. Gitu. Yang dikhawatirin kalau pecah masyarakatnya, yang terjadi seperti di tempat lain di Timur Tengah. Bagaimana Mesir dulu hancur, Pak. Di antara bangsa Arab yang paling maju dulu Mesir, gitu. Hancur, gitu. Lama Libanon, hancur, gitu. Sekarang Suriah sedang diacak-acak. Dan yang terakhir sekarang Gaza, Palestina. Nah, Bapak dan hadirin sekalian, bahwa berbeda pikiran, berbeda pilihan, itu sah-sah saja. Tapi jangan gara-gara itu orang jadi berantem. Setuju nggak? Saudara sama saudara jadi nggak akur, kayak gitu. Nah, terus gimana solusinya? Gitu. Menurut Quran, kalau ini mau kita hindari, nah ini Quran bilang nih, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, katanya, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa berita, katanya, hatimu guncang, fatabayyanu, cek dulu dong kebenarannya, teliti dulu kebenaran berita itu. Antusibu kauman bijahalah, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan kamu. Alama fa'altum
nadimin, kamu nanti akan menyesal karena perbuatanmu itu. Dan berdasarkan ayat ini, tausiah yang pertama, gitu. Yang kedua ya, orang itihad tetap mesti kompak, amin. Semua orang saudara, setuju? Apapun sukunya, dari manapun asalnya, dia saudara kita, gitu. Apalagi dia Muslim, harus kita saudara kita, harus kita bela. Gitu. Terus gimana? Kalau ada berita tentang sesuatu, cek dulu kata Allah. Jangan langsung diambil, disimpulkan, langsung berbuat yang tidak pas. Pertanyaannya, ayat ini turun dalam rangka apa? Gitu. Saya karena ngajar tafsir, saya mesti buka ceritanya dalam tafsir ini cepat gitu. Nabi pernah menugaskan Walid bin Uqbah ya, untuk mengutip zakat dari kaum Bani Mustalik. Jadi dia nih, Walid ini ditugasi untuk mengutip zakat suku Bani Mustalik. Padahal antara Walid dengan Bani Mustalik dulu pernah terjadi perang. Nah, Walid bin Uqbah nggak berani menjalankan tugas datang ke Bani Mustalik, takut dibunuh gitu. Akhirnya dia bilang sama Nabi, ya Rasul katanya, orang Bani Mustalik ternyata anti zakat, nggak mau bayar zakat, bahkan mereka merencanakan membunuh engkau gitu. Nabi dikasih tahu begitu, kalau bahasa kampung mesti mengkelap dong. Masa sih nggak mau bayar zakat gitu? Masa sih saya mau dibunuh gitu? Kalau Nabi ketika itu tidak direm, tidak dikendalikan oleh Allah, Nabi bisa suruh perangin tuh orang Bani Mustalik, hancur Pak. Gitu. Dan ujungnya menyesal. Nah, ternyata Allah sayang sama nabinya, turun ayat tadi. Kalau datang orang membawa berita, yang berita itu menggoncangkan hatimu, cek dulu kebenarannya, tabayun namanya. Nabi kemudian menugaskan Khalid bin Walid untuk melakukan kerja investigatif. Cek, coba kamu datang ke Bani Mustalik, benar nggak? Orang Bani Mustalik itu tidak mau bayar zakat, gitu. Dikirim Khalid, datang ke sini ke Bani Mustalik. Ternyata hasilnya kebalikan dari kabarnya Walid ini nih. Ya Rasul, Khalid bilang, ternyata orang Bani Mustalik itu semua taat zakat, semua mau bayar zakat. Dan tidak ada satupun niat untuk membunuh engkau ya Rasul. Tuh. Coba Pak, kalau Nabi dulu sebelum ayat ini turun, langsung ngambil sikap, libas, habis tuh. Islam sama Islam perang. Kalau begitu gimana? Jangan mudah dikomporin, amin. Pelan aminnya. Setuju apa enggak? Ada berita tentang itihad, cek dulu siapa yang berita-beritanya, sumbernya benar-benar enggak nih. Supaya kita aman. Jangan sampai menyesal gitu. Setuju ya? Nah, terus Quran bilang nih, solusinya agar kita tidak impulsif, tidak mudah dibakar dan dikompor-komporin, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman bersaudara. Bapak dengan saya saudara, kita semua saudara. Dari mana kayak lahirnya nggak penting, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, asal dia mukmin saudara kita. Gitu. Oleh karena itu, fa aslihu baina akhwaikum, bikin islah, damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih. Nggak boleh kita bertentangan, bermusuhan, setuju? Apalagi soal-soal ibadah jangan. Kalau kita bermusuhan, sempit nih, Kemangisan ya? Benar apa enggak? Sempit, ada ya satu musuh. Sempit Kemangisan, mau keluar takut ketemu, nggak keluar mesti keluar kita, keluar rumah. Jadi kalau gitu kan yang mesti dibangun hidup damai, tuh. Islah, gitu. Gitu katanya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'alakum turhamun, kamu pasti dapat rahmat Allah. Saya menggunakan kata pasti karena menurut Imam Suyuti ahli tafsir,
Kata la'allakum, kalau yang ngomong Allah pasti artinya. Kalau yang ngomong manusia mudah-mudahan. Kenapa? Karena buat Allah tidak ada kata mudah-mudahan. Sebab Allah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kalau Allah bilang, pasti kamu dapat rahmat. Tuh. Jadi kalau kamu hidup rukun, guyub, dan damai, pasti dapat rahmat Allah. Apanya? Nyaman. Setuju? Tuh, apalagi udah pensiun. Bener apa enggak? Kalau hati kita kemerungsung, nggak nyaman, nggak enak dong. Kita kepengen menikmati masa setelah pensiun ini dengan dekat-dekat sama Allah. Setuju ya Pak? Ngikutin Quran Pak. Gitu. Itu solusinya. Kalau tahun 2023 itu kita lihat indikasi kayak begitu, gitu. Kita lihat lagi sekarang. Kalau diteliti lagi, isi Quran itu ada kontennya dia. Konten Quran itu mengandung hal-hal yang bersifat logis, masuk akal. Ada yang bersifat etis, sesuai dengan akhlak mulia. Ada yang bersifat estetis, indah, gitu. Nah, bagaimana masyarakat kalau mengikuti Quran agar tidak impulsif? Quran ngajarin. Ini dia. Etika sosial dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman katanya. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum menghina, melecehkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum. Boleh jadi yang dihina lebih bagus dibanding yang menghina. Bapak lihat sekarang. Saya nggak ada urusan politik ya. Tugas saya ngajar aja. Ya. Yang pro kepada si A menghina si B, menghina si C, gitu. Habis dibongkar habis. Dulunya begini. Kalau dia jadi ini bakal begini. Coba. Kita jangan hanyut dalam itu. Semua mesti kita sikapi dengan baik. Amin. Setuju nggak? Semua orang mesti kita anggap baik nih. Gitu. Kecuali ada bukti yang jelas, fakta yang tidak bisa dibantah, saksi yang tidak bisa diingkari. Kalau dia emang nggak beres, gitu. Kalau sudah sampai seleksi ketat, sampai masuk ke situ, udah aman. Kita baik sangka aja, amin. Putusannya nanti ada pada Allah, gitu. Terus katanya, wala nisaun min nisain. Tidak boleh wanita menghina wanita lain. Asa ayyakunna khair minhunna, karena boleh jadi yang dihina itu lebih bagus dibandingkan yang menghina, gitu. Dulu di kalangan sahabat Nabi juga ada hina menghina, Pak. Bahkan istrinya Nabi, Ummu Salamah. Itu kalau Ummu Salamah datang ketemu sama perempuan-perempuan lain, si pendek datang, si pendek datang. Ummu Salamah kebetulan orangnya pendek gitu. Ummu Salamah digituin kemudian merasa aku kok dihina ya gitu. Ada seorang wanita, ayahnya Yahudi masuk Islam. Si wanita itu dinikah oleh Rasulullah. Asal si wanita itu ketemu dengan wanita lain, ini anak Yahudi nih gitu. Jadi dia tersinggung terus. Nah kata Allah, boleh jadi yang dihina lebih bagus dibanding yang menghina. Kesimpulan, jangan suka menghina orang. Setuju nggak? Kenapa nggak boleh menghina? Karena setiap manusia punya keunggulan. Bapak ini lebih unggul dari saya di bidang tertentu. Bapak ini lebih unggul dari saya. Pasti ada yang unggul, yang saya nggak punya. Nggak boleh kita semua orang lebih hina dari saya, lebih rendah dari kita, nggak boleh. Karena setiap orang ada kelebihan-kelebihan yang saya nggak punya, yang kita nggak punya, gitu. Setuju nggak? Nah, terus kata Allah lagi, wala talmizu anfusakum, jangan kamu suka mencela dirimu, bangsamu, sukumu, saudaramu, katanya. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil teman kamu dengan panggilan yang jelek, gitu. Jangan manggil dengan poyokan, itu bahasa Betawi.
Ada orang Betawi nggak nih? Nggak ada ya? Namanya Ahmad, kepalanya pitak, Mat Pitak dipanggil. Namanya Muhammad, kepalanya Peyang, Mat Peyang. Peyang sini lu, kata. Ya Allah, gitu. Jangan. Gitu. Allah nggak pernah. Allah kalau manggil orang dengan panggil yang baik. Nabi Muhammad dipanggil dengan jabatan yang terhormat. Ya ayuhan Nabi, nggak pernah ya Muhammad, nggak pernah Pak. Nggak pernah Nabi dipanggil ya Muhammad, nggak pernah. Gitu. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, gitu Allah manggilnya. Tuh ngajarin kita tuh. Panggillah orang dengan panggilan yang kalau kita panggil dia merasa tersanjung, seneng. Gitu. Ini akhlak juga. Gitu. Kalau ini nggak dikembangkan, rukun. Kadang-kadang kita kalau suka juga ngelihat orang bercanda maksudnya, cuma nyakitin. Masih hidup lu orang jelek katanya. Udah jelek miskin lagi lu katanya. Coba ngomong begini kan, mungkin sekali waktu sekali-sekali dia nggak marah. Kalau sering-sering kan tersinggung dong orang. Gitu. Saya biar gini-gini orang loh kata gitu. Semut aja diinjek gajah gigit dulu baru mati dia mau. Gitu. Masa saya begini dihina, marah nanti orang. Nah hidup yang menghargai orang lain itulah hidup Quran, hidup Qurani gitu. Tradisi mencela, ngatain, menghina itu akan menimbulkan kerapuhan masyarakat. Gitu, gitu. Terus Allah lagi lanjut ini katanya. Gitu. Bi'sa ismul fusuk, bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah durhaka setelah iman. Wa man lam yatub, siapa yang tidak bertaubat, faulaika humul zalimun. Dialah atau mereka lah orang yang zalim. Ayat ini ngajarin hidup di masyarakat ada etikanya gitu. Setuju? Hidup di masyarakat ada akhlaknya, ada sopan santunnya, ada prosedurnya yang mesti dipenuhi. Jangan adigang adigung. Setuju ya? Gitu. Baik. Seperti apa sih hidup estetis? Tadi etis ya. Sekarang estetis nih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi banyak-banyak prasangka. Jangan. Kenapa? Inna ba'dadh-dhon itsmun, karena sebagian sangka-sangka itu dosa. Kita kan ini bertetangga, bermasyarakat. Begitu lihat tetangga gerasinya tambah penuh, korupsi pasti nih. Belum tentu. Kedengeran nggak? Diam aja. Nggak boleh kita begitu. Kenapa? Belum tentu dia korupsi. Siapa tahu dia dapat warisan dari orang tuanya. Betul nggak? Atau dia memang dapat hadiah dari kantornya, dapat penghargaan, dikasih mobil baru. Kita nggak pada posisi, nggak salah lagi korupsi. Nah, orang zaman begini punya mobil baru. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak etis, tidak estetis, tidak indah hidup gitu. Kalau punya tetangga maju, sukses, kita bilang selamat ya, saya ikut bahagia Anda, garasi tambah penuh nih, mudah-mudahan tambah berkah, semoga saya bisa seperti Anda gitu bilang, amin. Gitu. Jangan bilang, nggak salah lagi nih, Gunung Kawi nih. Gunung Kawi, kan jahat memang gitu Pak. Jadi orang sukses jangan kita mensikapi dengan sikap yang buruk katanya gitu. Terus apalagi pesan Allah nih? Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan cari-cari. Jangan mencari-cari kesalahan orang, jangan cari-cari kejelekan orang. Nggak bagus. Kita belum tentu lebih bagus dibandingkan dia. Kalau gitu gimana? Mawas diri gitu. Wala yaktab ba'dukum ba'du, jangan suka menggunjing. Tuh, kalau bahasa sekarang jangan gosip. Bapak tahu gosip ya? Makin digosok makin sip. Coba ada orang kalau udah nyeritain orang sampai miring-miring. Seru, sampai lupa gitu loh. Padahal itu dosa Pak. Itu bisa terjadi karena
pengaruh teknologi informasi yang begitu masif dan terbuka dengan sangat bebas gitu. Tidak ada kekangan gitu. Terus di ujung dikatakan, sukakah kamu katanya, ayyuhabadukum ayakulah ma'akhihi maitan. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu padahal dia sudah mati katanya gitu. Fakaritumuhu, pasti kamu tidak mau. Wattaqullah, kalau gitu bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah tawab, maha penerima taubat, rahim, maha penyayang. Berangkat dari ayat ini, hidup estetis, hidup yang indah, kalau masyarakat itu punya ciri kayak gini. Setuju ya? Nah, kita lanjut lagi. Ini solusi-solusi supaya masyarakat tidak impulsif akibat perbuatan-perbuatan atau cara-cara berkomunikasi melalui internet dan lain-lain yang tidak bijaksana. Hidup bersaudara inklusif nih, Bapak lihat. Sudah saya sampaikan di khutbah kemarin waktu di sini. Ya ayuhan nas, hei sekalian manusia katanya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang pria dan seorang wanita. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku katanya. Ada 252 bangsa yang ikut PBB. Ada puluhan lagi yang belum ikut PBB gitu. Ada puluhan ribu suku bangsa, puluhan ribu. Pertanyaannya, buat apa Allah menciptakan bangsa begini banyak, suku begini ribuan, puluhan ribu malah? Lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Ini tafsir klasik, Pak. Nih. Tafsir yang sekarang, yang modern, agar kamu hidup bersaudara. Setuju nggak? Saudara, gitu. Terus di ujung ayat katakan, inna akramakum indal atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu bukan bangsa A, bukan bangsa B, bukan suku A atau bukan suku B. Yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa. Jadi bukan sukunya, bukan bangsanya. Meskipun bangsa Arab, kalau dia nggak bertakwa, Allah nggak hitung. Meskipun orang Kemanggisan, tapi bertakwa lebih mulia orang Kemanggisan. Amin. Mana nalarnya gimana? Bapak tahu Abu Lahab? Abu Lahab tiap hari ketemu Nabi, ngelihat Nabi, ngedengar Nabi menyampaikan Quran, tapi dia nggak percaya sama Nabi. Orang Ittihad nggak pernah ketemu Nabi kan? Bener nggak? Nggak pernah kan ngelihat Nabi? Belum tahu kayak apa Nabi. Tapi kita percaya Nabi. Orang Ittihad lebih mulia dibandingkan Abu Lahab. Tuh. Kenapa? Meskipun nggak pernah kita lihat, tapi kita percaya Rasulullah itu betul-betul Rasul. Gitu. Mulia Pak. Bahkan Bapak tahu iblis ya? Iblis itu tiap hari dulu ngelihat Allah dia. 8.000 tahun diciptakan Allah sebelum Nabi Adam. Tiap hari ketemu Allah. Tapi iblis tidak nurut sama Allah. Orang Ittihad nggak pernah ketemu Allah, tapi nurut sama Allah. Disuruh sholat jalanin, diajak ngaji datang. Lebih mulia Bapak dibanding iblis. Itu sebabnya Bapak lebih berhak dari iblis masuk surga dibandingkan yang lain-lain. Saya doakan masuk surga semua ya. Bapak mesti yakin loh Pak. Masa sih orang macam-macam? Yakin, selama Bapak tidak syirik, selama Bapak rajin melaksanakan ibadah dan dosa-dosa besar kita jauhin, dosa kecil nggak kita jalanin, surga Pak. Setuju ya? Baik, ternyata kalau menurut tafsir yang modern, saudara itu ada 3 macam. Ada orang bersaudara karena sama-sama Islam, kita sama-sama Muslim, ini ukhuwah Islamiyah namanya. Ada orang saudara karena bangsanya sama. Bapak punya tetangga bukan Islam, tapi orang Indonesia, saudara kita, saudara sebangsa. Dalam hal yang terkait dengan kemasyarakatan, kita boleh saling berhormat, saling menghargai, saling tegur sapa. Tapi kalau menyangkut agama, lakum dinukum, tuh boleh aja Pak. Bapak pulang dari masjid ketemu sama tetangga bukan Islam, lagi sedang apa nih Pak malam-malam?
Ya sedang lihat-lihat kembang nih kata gitu. Boleh ngomong begitu sih. Ketua RW, ini RW berapa nih? RW 11, 13 Kelurahan Kemangisan ya. Oh, Palmerah. Kelurahan Palmerah. Itu mengeluarkan edaran kepada seluruh warga RW 13 diminta menghadapi musim penghujan kerja bakti. Keluar, yang Muslim keluar, yang Kristen keluar, yang bukan Islam keluar. Kerja bakti bareng-bareng ngebersihin parit. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Mereka saudara, saudara sebangsa. Begitu zuhur, yang Muslim bilang, maaf ya saya mau ke masjid dulu sebentar mau sholat zuhur. Boleh. Rukun Pak. Bahkan yang ketiga nih, saudara karena ikatan kemanusiaan. Kalau kita menganggap semua orang saudara, nggak ada musuh. Gitu. Saya pernah ke Amsterdam 3 kali. Orang sana baik Pak. Saya datang dibukain pintu sama dia. Padahal dulunya penjajah dia. Gitu. Saya datang ke Amerika Serikat di Houston di Texas. Waktu saya datang ke Houston Texas, itu orang bule bukain pintu waktu saya mau pulang. Saya bilang terima kasih ya, gitu. Coba. Baik, kalau baik kita baik lagi dong. Masa bilang terima kasih aja ogah? Tuh. Saya pernah datang ke Montreal di Kanada sana, di atas Ottawa naik lagi ke atas. Gitu. Orang sana begitu sopan sekali, gitu. Meskipun kita orang Asia, tapi dia menghargai sekali. Dengan santunnya, kita persilakan duduk, silakan. Dia mau cerita soal kampusnya begini, gini, gini. Apa maknanya? Semua orang saudara, karena meskipun dia bangsanya beda, agamanya kebetulan beda, dia anak cucu Nabi Adam. Setuju nggak? Karena dia anak cucu Nabi Adam, dia saudara sama kita. Karena kakeknya sama no, Nabi Adam. Gitu. Kalau semua orang kayak gini nggak ada perang Pak. Setuju nggak? Itu sebabnya perang di Israel sekarang itu nggak benar itu. Salah, Netanyahu itu salah ngambil langkah. Di negaranya aja dibenci dia. Gitu. Bapak tahu kan Israel, sepertiga Israel itu orang Islam. Dia nggak mau dengan solusi caranya dengan membabi buta kayak begitu. Gitu. Terowongan yang biasa dipakai oleh orang Palestina lewat itu dialirin air laut supaya orang sana keluar semua. Kan jahat Pak. Kalau kita hidup bersaudara nggak ada perang, rukun, guyup, tentrem, amin. Setuju nggak kira-kira? Nah untuk bisa kayak begitu, ini jawabannya. Dampak lain dari pemanfaatan IT katanya, adalah munculnya AI, katanya. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Di mana-mana sekarang sedang dikembangkan nih kecerdasan buatan ini. Bahkan di Korea Selatan itu ada orang tua, anaknya sudah 20 tahun meninggal, dengan kemahiran dia menggunakan AI itu, anaknya yang sudah meninggal 20 tahun itu diolah sama dia dengan kemampuan kecerdasan intelektual kayak masih hidup lagi. Jadi kalau dia kangen sama anaknya dibuka tuh itu anaknya ngomong sama dia. Oh udah meninggal. Tuh. Tapi artificial, tidak sesungguhnya. Tapi dia menikmati gitu loh. Kalau dalam ilmu tasawuf tidak perlu pakai AI lagi. Orang dengan kemampuan mukasyafahnya dia bisa dialog dengan orang yang sudah meninggal. Bapak pernah dengar Gus Dur ya? Gus Dur itu kalau malam kalau lagi tertentu dia ziarah ke kubur, ngobrol sama orang udah meninggal. Dalam ilmu tasawuf, kemampuan orang yang sampai tingkat-tingkat tertentu dia bisa komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Gitu. Jadi kemajuan kecerdasan buatan itu oleh ilmu tasawuf dianggap bukan sesuatu yang paling baru. Karena dalam ilmu tasawuf orang bisa mendapatkan kemampuan itu. Bisa ngomong dengan masa lalu. Bisa bicara dengan orang tua yang sudah meninggal. Bahkan bisa ketemu Rasulullah. Gitu.
Sini ada ngajar tasawuf ya? Gitu. Bisa ketemu Rasulullah. Kan banyak, Imam Ghazali ketemu Rasulullah. Di Indonesia ada Profesor Abdullah bin Nuh yang menyusun Kamus Arab Indonesia, Kamus Arab Inggris. Itu ketemu Rasul dalam mimpi dan bicara bahwa Rasulullah itu pernah datang ke situ. Dibuktikan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dibuktikan kalau mimpi ketemu Rasul itu benar? Jawabannya berdasarkan hadis Nabi. Kata Rasulullah, man ro'ani fil manam, siapa orang melihat aku dalam mimpi, ketahuilah, fa'inahu hakun, mimpinya benar. Kenapa benar? Fa'inna Allah, sesungguhnya Allah, sesungguhnya kata, fa'inna syaitan la yumathiluli, setan tidak bisa meniru saya. Jadi satu-satunya manusia yang tidak bisa ditiru oleh setan cuma Nabi Muhammad. Jadi kalau orang cerita ketemu Nabi, dan dia bisa membuktikan bahwa ceritanya itu benar dengan diangkat sumpah, pasti benar gitu. Amin. Nah sekarang untuk bisa katanya upaya menyelaraskan kemajuan ini dengan pesatnya teknologi informasi, orang mesti cerdas secara intelektual tuh, supaya tidak impulsif gitu. Orang mesti cerdas secara emosional, jangan gampang marah. Setuju? Jangan gampang tawuran, jangan gampang terus maki-maki orang katanya. Kecerdasan spiritual tahu arah, kemana saya mesti menuju, kemana saya harus mengarah hidup ini. Katanya. Kecerdasan sosial, hidup rukun, itu cerdas sosialnya tuh. Jadi untuk bisa aman dari potensi chaos di masyarakat, karena masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian itu, maka harus dengan kecerdasan ini. Yang bisa menyediakan ini Islam melalui Quran. Amin ya. Setuju ya? Ini baru berapa nih? Baru 18 Pak. Padahal slide-nya 42. Lanjut Bapak bilang. Bagaimana kalau minum dulu? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut nih. Untuk mengantisipasi masa depan setelah menganalisis kejadian selama tahun 23-22 yang lalu, orang melakukan kecenderungan akseleratif dari manusia sebagai homo sapien atau hayawanun natik menjadi homo deus. Jadi kalau kita kepengen sukses menghadapi tahun yang baru 2024, kita jangan berhenti sampai di sini Pak. Atau jangan berhenti hanya menjadi hayawanun natik, hewan yang pandai bicara. Tapi bisa merubah jadi homo deus atau hayawanun ilahiyun. Bapak mesti bisa, kita mesti bisa kalau ngikutin Quran, merubah status dari makhluk yang bisa bertutur menjadi makhluk yang berketuhanan. Amin. Kalau cuman bisa bertutur, nggak maju gitu. Karena gampang tawuran, gampang berantem, gampang perang. Tapi kalau hayawanun ilahiyun, makhluk ilahiyah, kita lebih bisa maju, lebih bisa rukun. Kenapa? Dengan beragama orang maju. Amin. Setuju nggak? Coba nih Bapak sama hadirin sekalian. Padahal jam segini nih masih mau aja duduk di masjid. Kenapa? Karena dorongan ilahiyah. Ketuhanan tahu. Duduk di masjid itu pahalanya luar biasa. 1 jam Bapak duduk di masjid, dengar-dengar kajian sama dengan sholat 1000 rakaat. Amin. Itu. Ada 2 kemungkinan katanya. Kalau kita melihat kecenderungan manusia menjadi semakin dekat pada Allah dan mempersonifikan dirinya sebagai imago Dei. Yang bagus menghadapi tahun 24 yang akan datang, cuma tinggal beberapa jam lagi ini, kita mesti jadi makhluk yang mencerminkan sifat-sifat ketuhanan gitu. Kayak Allah. Amin. Bagaimana kayak Allah? Allah itu punya sifat Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua dikasih sama Allah.
Orang beriman dikasih, nggak beriman dikasih. Bapak lihat, orang beriman dikasih hidup, dikasih nyawa, dikasih rezeki. Nggak beriman juga dikasih rezeki, dikasih hidup, dikasih harta. Kalau Allah tidak punya sifat Rahman Rahim, yang dikasih rezeki yang beriman doang, yang nggak beriman nggak dikasih rezeki. Itu. Kenyataannya enggak. Meskipun nggak beriman, duitnya banyakan dia dengan kita. Bener nggak? Yang nggak beriman duitnya triliunan. Tapi Allah kasih, kenapa? Itulah rahmannya Allah. Itulah rahimnya Allah, gitu. Sayang Allah, kata gitu. Manusia justru semakin jauh dari Allah karena sifat yang memperturutkan hawa nafsu. Ini kesimpulan yang kedua, kemungkinan kedua ini mesti dihindari. Kalau bahasa kampung, jangan ngumbar nafsu. Setuju ya Pak? Kalau boleh sih orang itihad, makin tambah umur makin rajin puasa. Yang amin cuma di tengah doang. Setuju apa enggak? Bagus Pak. Puasa Senin, Kemis, 13, 14, 15 itu. Apalagi si puasa Daud. Tuh ya. Ya. Ya kelas-kelas kita Senin, Kemis, 13, 14, 15 cukup itu gitu. Kalau puasa Daud itu lebih efektif buat anak muda yang belum nikah. Kenapa puasa Daud itu buat anak muda? Karena Nabi Daud itu Pak sudah punya istri 99. Banyak kan 99? Istri 99. Lagi jalan, ngelihat perempuan cakep, cuakep. Kalau cakep biasa, cuakep. Dalam batinnya, kalau dia jadi istriku, aku lebih bahagia. Gitu. Baru naksir doang, turun malaikat Jibril. Daud katanya, Allah nyuruh kamu puasa 40 hari. Kata Nabi Daud, ada apa nih ujuk-ujuk disuruh puasa 40 hari? Ujuk-ujuk tau ujuk-ujuk. Kenapa tiba-tiba suruh puasa 40 hari? Karena kamu naksir wanita yang bukan istrimu katanya gitu. Itu baru naksir doang dihukum 40 hari. Orang sekarang bukan naksir, colak-colek. Jadi kalau gitu gimana? Itu sebabnya Nabi Daud disuruh puasa. Sehari puasa, sehari libur. Setelah dihukum 40 hari puasa. Kalau nggak gitu bisa lebih dari 100 istrinya. Gitu. Dan hebatnya Pak, Nabi Daud itu bisa mengelola istri begitu banyak. Hebat kan? Kalau bukan orang kuat mana bisa punya bini 99. Atu aja nggak habis-habis. Dan nggak berantem Pak. Yang lebih hebat lagi anaknya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi, rasul, raja. Kerajaan Nabi Sulaiman itu dari ujung Afrika sampai Afrika Selatan. Afrika Utara, Mesir sampai Afrika Selatan. Semuanya di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Bukan cuma itu, Nabi Sulaiman itu bisa ngomong dengan jin, bisa nyetop angin. Tuh. Dan diberi oleh Allah kemampuan punya istri 1000. Masya Allah. Kadang dengarnya bingung ya deh. Bini 1000 gitu. Kok bisa? Bisa. Saya pernah ke Beijing. Saya pernah ke Beijing ya. Di Beijing itu ada istana Kaisar Ming ya. Itu dari ujung ke ujung, dari ujung istana ke ujung istana sana, jalannya 2 kilometer. Kenapa? Istananya itu kamarnya ada 1000. Saya tanya sama guide di sana, banyak amat sampai 1000 begini buat apa ini? Saya bilang, istrinya 1000 Pak. Itu kaisar itu. Jadi rupanya informasi bahwa ada nabi di kalangan Islam yang punya istri 1000 ditandingi sama Kaisar Ming. Terus saya tanya sama itu bagaimana tuh kalau Kaisar lagi kepengen sama istrinya? Di jam-jam tertentu dia naik ke balkon. Emang ada balkonnya itu Pak? Naik ke balkon. Kalau jam tertentu Kaisar naik ke balkon, semua keluar dari kamarnya. Raja tinggal bilang kamu, ngacir semua. Bapak bayangin, betapa orang dulu itu punya kemampuan manajerial yang bagus. 1000 coba.
Artinya apa? Islam yang begitu maju mau ditandingin sama Cina. Gitu. Artinya apa? Memang ada anggapan zaman dulu itu makin tinggi pangkat seseorang, makin layak di bininya banyak. Kalau bininya sedikit, belum hebat dia katanya gitu katanya. Gitu. Baik, ini ada fakta sosial 2000 ini baru sampai sini Pak. Selama 2023 ini pernah terjadi begitu banyak kejadian yang menyita perhatian publik, baik lokal maupun nasional. Jagat informasi nasional dipenuhi dengan konten-konten kejahatan terhadap nyawa manusia. Masih ingat nggak? Ada seorang bapak membunuh anaknya 4 orang karena cemburu sama istrinya. Tuh, kan kebangetan. Bunuh anak 4 karena cemburu sama istrinya. Gitu. Kejahatan harta benda banyak. Ya. Udah bintang 3 mesti jadi masalah. Nggak usah diterangin dong. Gitu, ya. Gempa banyak nih, sering terjadi gini gitu. Nah, intinya menurut Quran menghadapi kecenderungan seperti itu jangan jahat. Setuju? Jangan berbuat jahat, gitu katanya. Ya. Jangan jahat. Nih, itu berlaku untuk seluruh orang, bukan saja Bani Israel tapi seluruh manusia. Karena kalau orang jahat, apalagi membunuh manusia seperti Israel sekarang, kalau satu orang dibunuh sama dengan membunuh seluruh manusia. Nalarnya gimana? Di dalam diri satu orang itu terdiri sekian puluh ribu potensi manusia. Karena dalam diri seseorang itu ada sekian banyak sel sperma. Itu calon manusia. Kalau gudangnya orangnya itu dibunuh, maka calon sperma yang akan jadi orang ratusan ribu jumlahnya itu bukan miliaran, mati semua Pak. Kalau begitu gimana? Membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Ini inti ayat ini. Kalau gitu jangan membunuh. Setuju apa enggak? Jangan dikit-dikit, ku matiin lo. Orang Betawi itu. Gua habisin lu, jangan. Ngomongnya sih gampang, risikonya tinggi. Kalau sudah masuk bui, la haula wala quwata illa billah. Dan paling parah lagi di dunia, di akhirat itu lebih susah lagi. Kalau gitu gimana? Hidup rukun. Amin. Ya Rabbal. Nah, sampai sini dulu kali ya. Ini baru analisa tentang masa lalu. Ada yang bersifat ujian, ragam ujian, ada ujian, ada cobaan, ada siksaan. Nah, orang itihad kalau bisa menimbang-nimbang 2023 sampai 2024 mesti ke sini nih Pak, lebih berat ke kanan. Kalau ibadah di tahun 23, maaf, sholat suka telat. 2024 tepat waktu, amin. Ada orang sholat zuhur jam 2:15. Bahaya Pak, karena bahaya, resikonya tinggi. Zuhur kan jam 12 kurang 2 menit, ditunda sampai jam 2:15. Kalau jam setengah 2 malaikat datang bilang apa Pak? Jadi jangan suka tunda-tunda. Tausiahnya begitu masuk waktu sholat rebut. Tuh, apalagi orang itihad sudah ohir, sudah tidak banyak kesibukan dinas, sudah pensiun. Sebelum azan datang, amin. Kalau bisa, zuhur itu qobliyahnya 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat zuhur 4 rakaat, zikir, doa, munajat, ba'diyahnya 4. Kata Nabi, siapa orang sholat zuhur 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah, Allah limpahkan rahmat pada dia. Apa maknanya? Pahalanya sama dengan pahala sholat tahajud semalaman. Amin. Tausiahnya
Ada kesempatan rebut Pak. Ya. Kalau udah nggak kesibukan, nggak banyak kesibukan, itu diduluin. Ada aja berkahnya gitu. Bapak dan hadirin sekalian, di bidang muamalah, mungkin selama tahun 23 kita kurang akrab dengan tetangga, kurang harmoni dengan keluarga. 24 mesti lebih bagus gitu ya. Kenapa? Saudara Bapak sesungguhnya tetangga. Saudara kita yang sesungguhnya ada di Surabaya, di Jember, di mana-mana, di Padang, itu nggak langsung bisa nolong kalau kita kenapa-napa. Yang mula-mula nolong kita tetangga sebelah, tetangga depan rumah. Setuju nggak? Kalau gitu gimana? Baik-baik sama tetangga gitu. Nah, dan jangan lupa berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balas kecuali dari Allah gitu. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Nah, tinggal kita bangun masa depan dengan analisa kayak tadi, dengan solusi Quran seperti tadi, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. 2024 lebih bagus dibandingkan sekarang. Amin. Ya Robbal. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Gini Pak, saya ingin meluruskan. Yang Bapak sebut itu bukan ayat Quran tapi hadis Nabi. Hadisnya gini bunyinya Pak. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Quran, kata gitu. Hadis itu ingin mendorong kita, gunakanlah waktu kita dalam 24 jam ini, selain sholat 5 waktu, puasa, Senin, Kemis, 13, 14, juga mengisi waktu itu dengan membaca Quran, kata gitu. Kenapa disuruh baca Quran? Gitu pertanyaannya kan? Gitu. Fa'innahu, karena sesungguhnya Quran yang kamu baca itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang besok di hari kiamat menjadi penolong bagi pembacanya gitu. Sampai di situ. Hadis itu ingin memberikan motivasi. Selain Anda sholat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa sunnah, jangan lupa isi waktu-waktu Anda itu dengan baca Quran. Kenapa? Karena Quran kita baca, dia akan memberikan masukan dan sumbangan yang berharga, mendukung kita masuk surga. Pertanyaannya, mana yang mesti diandalkan? Sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis 13, atau Quran? Semuanya. Maksudnya, baca Quran penting, tapi jangan tinggal sholat. Jangan lupa puasa. Gitu. Kalau Bapak sudah puasa, sudah sholat 5 waktu, apalagi sholat qobliyah ba'diyah, Bapak sudah punya celengan yang bagus.
Kalau Bapak tambah dengan baca Quran, Bapak punya wawasan. Gitu. Celengan, apa celengan ya? Tabungan amal soleh udah bagus itu, gitu. Sholatnya bagus, puasanya bagus. Bapak lebih bagus lagi baca Quran. Kenapa? Karena Quran itu akan membuka wawasan, wawasan masa lalu, wawasan yang akan datang, gitu. Dan karena baca Quran itu akan menghasilkan syafaat, itu mendorong kita mau baca Quran. Kalau dalam teorinya Pak, hadis itu ada yang terghib, mendorong, memotivasi. Ada yang tarhib, mengingatkan. Nah hadis itu masuk pola hadis yang menterghib, mendorong. Tuh. Jadi selain Bapak sholat 5 waktu, puasa, beramal soleh yang lain, jangan lupa baca Quran. Karena dengan baca Quran Bapak akan didukung tambahan ya yang akan mendorong Bapak masuk surga itulah Quran. Karena Quran besok nanti bisa ngomong Pak. Yang Bapak baca itu bisa ngomong jadi makhluk dia. Benar ya Allah, saya saksinya. Dia baca Quran setiap hari. Karena itu jangan kau siksa orang ini. Jadi kalau gitu gimana? Salat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah tetap dijalanin. Baca Quran jangan tinggal. Gitu Pak. Nggak apa-apa. Gitu ya Pak? Masih ada? Cukup ya? Oh ngaji-ngaji gini gecel lah, udah tahu lah. Jadi menghadapi tahun 24 ini sederhana. Dekat-dekat aja sama Allah. Berkah Pak. Tuh ya. Jadi malam tanggal 1, malam Senin ya. Bapak nggak usah ke Monas. Ramai-ramai kumpul di sini, baca Quran, zikir, doa, munajat, itu minta sama Allah. Insya Allah berkah. Gitu. Itu ngajinya, ya. Membangun masa depan lebih baik Bapak pasti sudah bisa. Dengan mengaca pada masa lalu, kita bisa membangun hari depan yang lebih cemerlang lagi. Gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamda yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya muhawilal hawli wal ahwal. Hawil halana. Pengurus dan jamaah Masjid Al-Ittihad fi sanatil jadidah am alfain wa arba'ah wa isrin, tahun baru 2024, ila ahsani halin. Ya muhawlal hawli wal ahwal hawil halana fi sanatil jadidah 2024 ila ahsani halin. Ya muhawlal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsani halin. Iftah lana, keluarga besar Al-Ittihad, abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal siha wa abwabal salamah wa abwabal quwah wa abwabal rizqi wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana taqabbal du'aana wa yassir lana umurana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Selamat beristirahat. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu sekalian. Hari Ahad besok ya, ada acara syukuran ya. Insyaallah kita ketemu lagi. Iya Pak.